Halo, selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan vlogger mangkat ganteng, mulai gendeng. Rokok dulu. Oke, kali ini aku akan coba bahas sedikit tentang ya mungkin ada unek-unek di dalam otakku. Coba akan saya ungkapkan ke kalian semua yang menyimak bagian kecil dari semesta, tepatnya di planet Asgard. Jadi gini guys, agama itu sebagai alat politik atau jalan surga, ada yang bisa jawab? Ada nggak yang bisa jawab? Dengerin baik-baik ya. Jawabannya adalah dari dulu penguasa itu sebenarnya paham satu hal guys, cara termurah untuk pengendalian rakyat itu bukan senjata sebenarnya, bukan pasukan, tapi keyakinan. Jadi ketika rakyat itu lapar, doa dijadikan obat. Jadi kalau rakyat itu takut sama Tuhan, mereka tuh gampang diatur, itu pasti. Tinggal bilang ini perintah Tuhan loh, dan jutaan orang langsung patuh. Itu kenapa Karmat bilang agama adalah candu. Pernah dengar kan? Bukan untuk membebaskan, tapi menenangkan. Meski hidup sengsara, emang gua pikirin kan gitu. Tan Malaka juga pernah menambahkan, jadi agama itu digunakan untuk menghibur orang miskin agar tidak terluntak, sementara kekayaan hanya dinikmati cuma segelintir orang atau penguasa. Ngerasain nggak kalian macam hal itu? Jadi lihat sejarah raja, kaisar, diktator, semua pasti bawa nama Tuhan untuk melegitimasi kekuasaannya. Nah sekarang contoh paling sering yang saya kemukakan di depan tadi adalah raja ini seolah-olah diposisikan sebagai wakil Tuhan di bumi, kan gitu. Kalau kalian melawan, artinya ya kalian melawan Tuhan. Cerdik kan? Licik sebenarnya kan. Jadi rakyat dijadikan budak, dan mereka itu rela karena ya mengira itu mungkin adalah jalan surga gitu. Jadi agama itu dijual untuk menerima hubungan kalian, sementara para elit hidup di istana yang mewah, makanan melimpah, dan tetap menyuruh rakyat miskin sabar dan taat. Jahat nggak kira-kira? Jadi di titik ini agama berhenti jadi cahaya, ia berubah jadi alat kontrol sosial. Jadi gini istilahnya, apa ya, analoginya atau mekanismenya sederhana sebenarnya. Jadi rakyat itu diajarkan pasrah, rasa sakit itu dialihkan dengan doa. Jadi rasa marah dipadamkan dengan surga yang dijanjikan, seolah-olah seperti itu. Lalu siapa yang paling diuntungkan? Ya pasti elit lah, oligarki, karena mereka bisa terus mempertahankan status quo-nya. Realitanya kan seperti itu, benar gak guys? Nah parahnya, ironisnya, rakyat yang sudah dicuci otaknya itu malah jadi penjaga rantai itu sendiri. Parah loh. Mereka melawan siapapun yang coba membuka mata mereka. Intinya yang tidak setuju yang mereka lawan. Parah. Mau kritik dikit dicap sesat, mau kritik dikit
dicap konspirasi, mau mikir kritis langsung dibungkam. Itu adalah contoh-contoh kecil. Jadi agama akhirnya bukan soal Tuhan, tapi soal siapa yang mengendalikan narasi. Siapa yang mengendalikan narasi agama saat ini, dialah yang mengendalikan jutaan pikiran itu. Jadi persoalannya bukan agama yang salah, tapi cara manusia menginterpretasikannya. Itu learning point-nya. Jadi apakah agama dibuat tameng kekuasaan atau kompas moral yang membebaskan? Nah, pertanyaannya sekarang kan, apakah kalian itu benar-benar beriman atau cuma jadi korban propaganda yang dibungkus rapih atas nama agama? Itu quest-nya. Nah, sorry ya, aku bukan ustadz, aku bukan pula motivator. Aku cuma pengen kalian itu sadar kalau kalian itu lagi dikontrol tanpa kalian sadar.